sampai habis nikmat, sampai habis keduanya kita gunakan untuk menulis nikmat Allah, maka tentu nikmat Allah tidak akan selesai untuk kita tulis karena begitu banyaknya. Karena mari kita syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka Allah menjanjikan kepada kita, la in syakartum la azidannakum. Allah akan tambah kepada kita. Kebaikan tidak hanya di dunia, tapi juga kebaikan dalam kehidupan akhirat kita. Dan nikmat utama dan terutama yang harus kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam yang sampai hari ini alhamdulillah masih melekat dalam diri kita. Yang nikmat iman Islam ini kemudian menjadi jaminan buat kita apakah kita nantinya akan menjadi orang yang celaka atau akan menjadi orang yang selamat dalam kehidupan akhirat kita. Maka jaga dia, jangan sampai lepas dari diri kita. Karena ketika iman Islam ini lepas dari diri kita, maka sungguh kita adalah orang-orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh amal ibadah yang kita laksanakan dalam kehidupan kita tidak akan dianggap oleh Allah. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyaqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, kata Allah. Ketika iman lepas dari diri kita, maka Allah tidak akan pernah menerima apapun amal ibadah yang kita laksanakan, dan di akhirat kita akan menjadi orang yang paling merugi. Nauzubillah min dzalik. Karena mari kita syukuri nikmat iman Islam ini, jaga dia, tingkatkan dia hingga bisa mencapai derajat takwa yang insyaallah dengan takwa Allah memberikan kebaikan kepada kita dunia dan akhirat kita. Jemaah sekalian, insyaallah pada subuh yang berbahagia ini kita akan membahas sedikit kisah sahabat yang mulia, kisah ringkas, yaitu seorang sahabat yang merupakan saudara kandung dari seorang khalifah yang empat, yaitu dari saudara Umar ibn Khattab, yaitu Zaid bin Khattab, yang beliau masuk Islam lebih dahulu daripada Umar ibn Khattab. Mereka bersaudara dari garis bapak, ibunya berbeda tapi bapaknya sama, darah yang sama. Karena darah yang sama maka tentu punya fisik yang sedikit mirip. Kalau Umar bin Khattab besar, gagah, tinggi, maka Zaid pun sama, tinggi besar, gagah, dan beliau ahli menunggang kuda, jago. Ketika di Mekah, Rasulullah SAW memberikan amanah kepada beliau untuk menjaga kaum muslimin yang lemah, yang ditindas oleh orang-orang Arab Quraisy ketika itu. Jadi sebelum masuknya Umar bin Khattab ke dalam Islam, beliau melindungi. Kalau ada, beliau mengetahui ada umat Islam yang disiksa, maka beliau yang akan kemudian membelanya. Jadi sebagaimana Umar bin Khattab, dia juga katakanlah dianggap, kalau Umar bin Khattab orang yang temperamen, Zaid tidak. Berbeda dengan Umar bin Khattab, tetapi mereka punya kemampuan yang tidak jauh berbeda, hanya saja karakternya mungkin yang sedikit berbeda. Maka ketika hijrah ke kota Madinah, Rasul pun hijrah ke sana, maka Zaid senantiasa mengiringi Rasulullah Muhammad SAW pada setiap keadaannya, termasuk pada setiap peperangan yang Rasulullah SAW hadapi ketika itu. Bahkan pada perang pertama, perang Badar, Zaid adalah orang pertama yang kemudian menyanggupi dirinya untuk mengikuti perang tersebut. Ketika yang lainnya mungkin masih berpikir karena akan menghadapi jumlah musuh yang besar ketika itu. Sedangkan umat Islam, tentaranya sedikit, kemudian juga perlengkapan senjatanya juga tidak memadai ketika itu. Zaid orang pertama yang menyatakan kesanggupannya untuk menghadapi musuh pada perang Badar. Dan pada perang tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan kemenangan kepada umat Islam. Zaid ibn al-Khattab ketika berperang, beliau tidak semata-mata mencari kemenangan, tapi yang dicari adalah syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikejar. Sampai ketika perang Uhud misalnya, ketika umat Islam menghadapi kaum musyrikin dengan jumlah yang besar, yang pada awalnya umat Islam menang, tapi karena pasukan pemanah melanggar perintah Rasulullah Muhammad SAW, maka berbalik arahlah keadaannya. Maka kocar-kacir umat Islam, dan ketika itu setiap umat Islam harus menghadapi musuh secara luar biasa ketika itu, termasuk diantara Zaid bin Khattab ini. Dia benar-benar menghadapi musuh dengan segenap kemampuan yang dia miliki,
menghadapi beberapa orang sehingga kemudian baju besi yang dia kenakan terlepas dari tubuhnya. Ketika Umar ibn Khattab melihat saudaranya tidak mengenakan baju besi, maka kemudian dia lepas baju besinya. Dia dekati saudaranya, dia berikan baju besinya. Wahai saudaraku, pakai ini, agar jangan sampai tubuhmu tertebas oleh pedang atau tertancap oleh panah. Tapi apa jawaban Zaid bin Ibn Khattab ini? Ya Umar, tidak hanya kamu yang mengharapkan kematian syahid, aku pun mengharapkan hal yang sama. Maka biarkan aku berperang seperti ini. Mudah-mudahan aku mendapatkan syahadah tersebut. Seperti ini. Ini bukan mati konyol. Kalau mati konyol berarti dia langsung menyerahkan dirinya kepada musuh. Tidak. Dia tetap bertempur bagaikan singa yang kelaparan. Setiap musuh yang ada di hadapannya akan dia tebas. Ini Zaid Ibn Khattab. Dia senantiasa bertama Rasulullah SAW dalam setiap perperangannya, perang Hunain, Khandaq dan sebagainya. Ketika menghadapi Bani Qainuqa, Bani Nadhir, Quraidah, ya kan? Khaybar misalnya, senantiasa mengikuti. Yarmuk, seluruh peperangan diikutinya bersama Rasulullah SAW. Tapi belum ada satupun kemudian pada perang tersebut dia mendapatkan syahadahnya. Baru kemudian ketika Rasulullah SAW wafat, kemudian khalifah pertama diangkat Abu Bakar As-Siddiq, mulai terjadi pembelotan dari sebagian orang-orang yang ragu tentang keimanannya. Mereka murtad. Bahkan muncul di Yamamah seorang nabi palsu yang bernama Musailamah Al-Kadzab ketika itu, yang mempropagandakan agama Islam baru dan juga Al-Quran yang baru. Banyak orang itu kepincut. Tidak hanya orang awam yang kepincut, tapi juga orang-orang yang levelnya sudah luar biasa. Bukan menjadi murid Rasulullah SAW, banyak menghafal kitab, juga kepincut di sana. Nah, Zaid bin Khattab ini tahu betul ini keadaan yang berbahaya. Dan dia tahu siapa tokoh yang harus dia incar ketika itu. Bukan Musailamah Al-Kadzab. Kalau Musailamah jelas murtadnya dia, ingkarnya dia, permusuhannya kepada Islam itu jelas. Tetapi yang dia sasar adalah orang yang tadinya luar biasa terhadap Islam, bahkan menghafal Al-Quran, tapi kemudian menjadi pembela Musailamah Al-Kadzab ini. Dia adalah Rajjal bin Unfuah, seorang yang menghafal Quran. Siapa Rajjal ini? Kita mungkin sedikit kilas balik. Rajjal ini seorang yang datang dari kampung, bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW, menyatakan keislamannya, kemudian senantiasa bersama Rasul sehingga menghafal banyak Al-Quran, banyak mendengar nasihat dari Rasulullah SAW. Ketika dia sudah merasa cukup, dia kemudian kembali ke kampungnya, mendakwahkan Islam di sana, dan tidak kembali ke kota Madinah sampai ketika Rasulullah SAW wafat, baru dia datang. Ketika masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, baru dia datang. Masa di mana banyak orang memberontak ketika itu. Nah, ketika masih bersama Rasulullah SAW, pernah dia duduk bersama Rasul dan para sahabat yang lainnya, termasuk di dalamnya ada Abu Hurairah. Ketika duduk itu, tiba-tiba Rasulullah SAW diam sejenak. Kemudian Rasul berkata, nanti di hari kiamat ada salah seorang di antara kalian yang hadir di sini, gigi gerahamnya di neraka sebesar gunung Uhud, kata Rasulullah SAW. Ini para sahabat yang mulia semua ini, mereka hafal Quran semua nih. Tapi kata Rasul, ada di antara kalian salah seorang yang nanti di neraka gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud, kata Rasul. Maka para sahabat yang hadir takut ketika itu. Mereka tidak sedang mencari siapa ya, tidak, tapi jangan-jangan saya, seperti itu. Jadi kalau kita kan kadang siapa ya, nengok teman-temannya dilihat siapa ya. Kalau mereka tidak, mereka aduh jangan-jangan saya nih, seperti itu. Termasuk Abu Hurairah. Yang paling khawatir Abu Hurairah, yang hidup terakhir itu nanti Abu Hurairah dan Rajjal ini. Satu persatu sahabat itu meninggal sebagai syahid dalam peperangan bersama Rasul. Tinggal berdua nih, Rajjal dan Abu Hurairah. Dan terbukti nanti di kemudian hari, ternyata sabda Rasul itu benar, terbukti. Siapa yang dimaksud dengan orang yang nanti gigi rahamnya di neraka sebesar gunung Uhud? Dia adalah Rajjal. Ketika masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq,
menghadapi tantangan yang begitu besar, menghadapi nabi palsu, datanglah Rajal ini. Orang yang menghafal Quran, banyak memahami hal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang menghadap kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dia melihat keadaan yang begitu genting ketika itu. Perang, menghadapi orang-orang yang murtad, perang riddah. Banyak umat Islam sudah menjadi korban ketika itu. Maka dia kemudian mengusulkan dirinya kepada Abu Bakar, "Ya Khalifah, izinkan aku untuk datang kepada Musailamah Al-Kadzdzab untuk mendakwahkan dia agar dia kembali kepada Islam." Abu Bakar melihat, ini orang punya kemampuan, wah hafal Quran ya. Monggo silahkan. Berangkatlah dia menuju kepada Musailamah Al-Kadzdzab. Tapi ketika dia melihat ternyata Musailamah Al-Kadzdzab punya pasukan yang begitu besar, pengikut yang begitu banyak, kehidupan yang begitu mewah, dan juga tipu daya Musailamah sendiri yang mengiming-imingi dirinya dengan kehidupan dunia yang bergelimang, maka tujuan dakwahnya lupa dia. Qurannya lenyap. Tiba-tiba dia menjadi pendukung dari Musailamah Al-Kadzdzab. Dia dukung. Dengan masuknya dia menjadi pendukung Musailamah Al-Kadzdzab, maka itu menjadi penguat bagi Musailamah Al-Kadzdzab, dan pengaruhnya luar biasa besar kepada orang-orang lain. Kita bayangkan, kalau kita melihat ada seseorang yang hafal Quran, banyak memahami agama, tiba-tiba membelot mendukung orang yang menghinakan agama, bagaimana kira-kira? Tentu yang orang awam akan berkata, "Lu dia saja jadi pendukungnya. Yang ngerti agama saja jadi pendukungnya." Maka tentu pengaruhnya luar biasa besar. Dan benar, pengikutnya semakin bertambah, semakin besar. Bahkan karena sudah tertipu oleh kehidupan dunia, Rajal sampai mengatakan, berbohong atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, sesungguhnya Rasul pernah bersabda bahwasanya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Musailamah ini bersandingan dalam kenabian, berbagi dalam kenabian. Artinya kalau Nabi Muhammad sudah nggak ada, ya sekarang Musailamah dong jadi nabinya, seperti itu. Jadi pengaruhnya luar biasa. Pengaruhnya luar biasa sekali. Ini orang munafik, hafal Quran. Zaid ibn al-Khattab tahu betul siapa sasarannya. Dia tidak mencari Musailamah Al-Kadzdzab, tapi dia cari Rajal ini. Karena Rajallah kemudian semakin banyak orang-orang yang terpengaruh, umat Islam yang lemah imannya, lemah keilmuannya, karena melihat siapa sosok Rajal, seorang murid Rasul, penghafal Quran, bahkan utusan khalifah, ternyata menjadi pengikutnya Rajal. Maka ini luar biasa. Orang datang mengikuti Musailamah Al-Kadzdzab. Zaid tahu betul sasarannya itu. Kekafiran itu biasa. Kita tahu siapa orang kafir, itu musuh kita jelas. Tapi orang munafik ini musuh dalam selimut. Jauh lebih berbahaya. Jauh lebih berbahaya. Karena mereka akan menunggu peluang. Kapan mereka harus menyerang? Orang munafik adalah orang yang pandai menipu, pandai berbohong. Allah nyatakan, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang munafik itu menipu Allah. Bayangkan, mereka tipu Allah. Caranya bagaimana? Mereka tipu orang-orang beriman tadi dengan ayat-ayat Al-Quran, ya kan? Orang yang lemah imannya tertipu. Dan ketika orang-orang tertipu, dia merasa beruntung, berhasil menipu Allah. Padahal sesungguhnya wa huwa khadi'uhum, pada sesungguhnya Allah yang berhasil menipu dirinya. Kenapa? Ketika dia mendapatkan kemuliaan dari manusia, maka sesungguhnya kemuliaan tersebut adalah kehinaan dia di akhirat nanti. Nauzubillah. Ya, orang munafik. Rajal tahu betul. Maka ketika perang Yamamah berkecamuk, pasukan umat Islam yang dipimpin oleh Khalid ibn al-Walid ketika itu, ya kan, menghadapi pasukan yang besar, banyak umat Islam yang meninggal, syahid. Turun semangat mereka. Karena Khalid merubah strateginya, dia pecah. Pada setiap kabilah dia berikan bendera, dia berikan kemudian panglima yang mengatur pasukan, sehingga kemudian rasa kesukuannya menjadikan mereka saling melindungi di antara sama mereka, termasuk juga melindungi umat Islam yang lainnya, tapi ini lebih kuat. Nah kemudian Zaid ibn al-Khattab
membangkitkan semangat umat Islam yang tadinya sudah jatuh. Dia katakan, wahai kaum muslimin, bangkitlah berperang, bunuh musuh Allah, bunuh musuh Allah. Ini yang kita cari. Aku tidak akan berbicara sedikit pun sampai aku berhasil mengalahkan musuh atau aku terbunuh. Sehingga kemudian ketika aku menghadap Allah Subhanahu wa taala, aku akan menyampaikan hujahku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia memompa semangat kaum muslimin ketika itu dan mengatakan kalimat seperti itu. Dan setelah itu dia diam, tidak berbicara sama sekali. Dia masuk ke tengah musuh. Dia cari Dajjal. Tapi jumlah musuh begitu banyak. Kelihatan sedikit, hilang lagi. Terus begitu. Sampai akhirnya dia berhasil membunuh Dajjal. Dia penggal kepalanya. Ketika musuh tahu Dajjal terbunuh, kaki tangan Musailamah al-Kadzdzab terbunuh, maka mental musuh langsung jatuh. Sebaliknya, umat Islam yang tahu Dajjal sudah terbunuh, semakin yakin mereka dalam kebenaran. Bertambah semangat mereka. Bahkan yang luka sekalipun bangkit, berusaha ikut berperang kembali. Ini luar biasa. Jadi tepat sasaran, sehingga kemudian berhasil membangkitkan stamina, bahkan mentalitas yang sudah jatuh bangkit kembali. Ini Zaid ibn al-Khattab. Dan tidak selesai di sana. Dengan berhasil membunuh Dajjal, kemudian dia tidak berhenti, dia terus berperang sampai akhirnya mendapatkan syahidnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengucapkan sepatah kata pun setelah ucapan terakhirnya tadi. Ini Zaid ibn al-Khattab. Jadi jamaah sekalian, dalam kehidupan kita sering mendapati ada orang-orang yang mungkin kita anggap dalam keilmuan mereka luar biasa. Luar biasa. Tapi kita tidak pernah tahu apakah ketika Allah timpakan, berikan kepadanya ujian yang berat, tantangan kehidupan dunia, gelimangnya harta, apakah dia tetap dalam keimanannya ataukah tidak? Kita tidak tahu. Dalam kondisi wajar, kondisi normal, tanpa iming-iming dunia, bisa jadi dia menjadi orang yang begitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kemudian datang dunia kepadanya ghimah berlimpah, masihkah dia kemudian bisa menyatakan dia adalah orang yang taat kepada Allah? Ataukah sebaliknya? Karena banyak di antara umat manusia, yang ternyata mereka adalah orang yang sebenarnya sedang menunggu peluang. Sebagian orang munafik, Allah nyatakan mudzabdzabina baina dzalika la ilaha ula wa la ilaha ula, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 143. Orang-orang munafik itu adalah orang yang sesungguhnya berada di persimpangan. Dia tidak sedang berada sebagai orang yang benar beriman kepada Allah, juga tidak sedang berada di dalam posisi sebagai orang yang ingkar kepada Allah. Mereka bimbang. Mereka sedang menunggu peluang. Mana kira-kira yang mendatangkan keuntungan bagi mereka? Kalau menjadi seorang muslim mendatangkan keuntungan, dia akan menjadi seorang muslim. Kalau ternyata menjadi orang yang ingkar, menentang Allah, mendapatkan keuntungan, dia akan ikuti itu. Dia akan ikuti itu. Meskipun sesungguhnya secara kualitas keilmuan mereka jauh dibandingkan kita. Kita nggak ada apa-apanya. Luar biasa mungkin menghafal Quran, menghafal begitu banyak hadis. Tapi ketika dunia datang kepadanya, masihkah mereka kemudian konsisten dengan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Hari ini banyak kita dapati. Orang-orang yang sebelumnya disanjung luar biasa sebagai orang ulama, sebagai alim segala macam, tiba-tiba kemudian justru membela orang-orang yang mendustakan agama ini, menistakan agama ini. Dan pengaruhnya luar biasa. Ini yang paling sesungguhnya berat tantangannya. Orang kafir jelas sudah tahu kita itu musuh sudah. Orang munafik susah kita. Susah. Jadi Allah mengancam keras kepada orang-orang munafik seperti ini. Allah nyatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lam tajid lahum nasira, kata Allah Subhanahu wa taala An-Nisa 145. Orang-orang munafik itu nanti tempatnya di keraknya neraka. Asfal. Kalau kita aspal itu kan di bawah itu, dilindas-lindas semua. Dia aspal, di bawahnya dia. Di keraknya neraka. Bukan cuma di neraka tapi di keraknya neraka yang paling dasar dia. Walan tajid lahum nasira, dan mereka tidak akan pernah mendapatkan seorang pun yang akan menjadi penolong mereka. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Jadi sejarah akan terus berulang. Kalau di masa yang lalu saja, di masa awal para sahabat saja ada orang yang luar biasa agamanya, menghafal Quran, bisa melanggar aturan Allah, bisa melenceng, bisa tertipu oleh kehidupan dunia. Apalagi di masa sekarang,
Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidaklah kehidupan itu kecuali hanya kesenangan yang menipu. Dan banyak orang tertipu dengan kehidupan dunia itu. Kalau kaliber mereka tertipu, bagaimana dengan kita yang ilmunya masih ecek-ecek ini? Lebih celaka. Ini fitnah. Zaman fitnah. Kata Rasulullah SAW, fitnah itu kaqita'il laili mudhlima, seperti gelapnya malam yang hitam sekali. Yang orang nggak bisa lagi membedakan mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah, mana boleh, mana tidak boleh, mana musuh, mana lawan. Dia nggak bisa bedakan. Saking gelapnya fitnah itu. Mana haram, mana halal kita nggak tahu. Yang keadaannya isbir rajulun mu'min wa yumsi kafiran, ada orang yang subuhnya dia beriman kepada Allah, luar biasa ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ikut taklim seperti ini katakan subuhnya. Tapi wa yumsi kafiran, sorenya sudah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau wa yumsi mu'minan, sorenya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malamnya dia beribadah, tahajud, dia berzikir, berdoa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi wa yusbihu kafiran, subuhnya sudah jadi orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, mereka adalah orang yang yabi'u dinahum bi'aradi minad dunya. Mereka adalah orang yang menjual agamanya demi mendapatkan kehidupan dunia tadi. Rajal itu orangnya. Dia datang hendak mendakwahkan agama kepada seorang nabi palsu, tapi ketika melihat gelimang harta yang dijanjikan kepada dirinya, kemewahan kepada dirinya, tiba-tiba dia berpaling. Padahal dia adalah orang yang menghafal Quran. Zaid ibn Khattab adalah orang yang kemudian menumpas Rajal ini. Dalam perjuangan kita kadang-kadang menghadapi teman kita sendiri, teman sama-sama belajar agama, tiba-tiba kemudian menjadi orang yang justru menentang agama ini. Maka dalam agama Islam tegas sikap kita. Siapapun yang kemudian menjadi orang-orang yang membela musuh agama ini, menentang Allah, memusuhi umat Islam, maka mereka adalah musuh kita. Mereka adalah musuh kita. Bahkan mungkin kalaupun mereka adalah saudara kita, mereka adalah musuh kita. Inilah Zaid Ibn Khattab, seorang sahabat Rasulullah Muhammad SAW yang mendapatkan syahadahnya di tahun ke-12 Hijriyah, di bulan Rabiul Awal ketika itu. Apa yang dia cita-citakan dalam kehidupan ini, syahid, tercapai. Dan itu yang dia selalu harapkan. Maka kita sebagai sahabat Rasulullah, sebagai umat Rasulullah SAW, adalah senantiasa berusaha meniru para sahabat Rasul ini. Dalam kehidupan kita harus senantiasa berjuang membela agama ini. Kita harus rela mengorbankan apa saja yang kita miliki. Tidak hanya harta kita, tidak hanya ilmu kita, tidak hanya waktu kita. Bahkan ketika agama ini menuntut kita mengorbankan nyawa kita sekalipun, kita rela memberikannya. Kalau nyatakan innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli dari orang-orang yang beriman itu harta mereka dan jiwa mereka dengan satu harga yang amat sangat mahal sekali, yaitu surga. Allah yang kasih hidup kita, Allah yang kasih harta kepada kita, tapi Allah tidak mengambilnya begitu saja dari kita. Kenapa? Karena iman yang ada pada diri kita. Karena iman yang ada pada diri kita, Allah beli itu harga, Allah beli itu harta kita, Allah beli itu nyawa kita dengan harga surga. Kalau seandainya kita bukan orang yang beriman, Allah tidak akan anggap kehidupan kita, tidak akan anggap harta kita. Bahkan kita dia nyatakan sebagai makhluk yang amat sangat buruk sekali. Inna syarra dawabin dallahi alladziina kafaru fahum la yu'minun. Seburuk-buruk makhluk melata kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena iman Islam tadi, kita mulia di hadapan Allah. Ketika kita mulia di hadapan Allah, maka kita akan mulia di hadapan manusia. Maka sekali lagi jaga nikmat iman Islam ini, jangan sampai lepas. Jangan sampai lepas. Jaga dia. Tidak hanya pada diri kita, tapi qu anfusakum wa ahlikum nara, pada keluarga kita juga. Mudah-mudahan kisah sahabat yang mulia Zaid Ibn Khattab ini bisa menggugah semangat kita, bahwasanya dalam kehidupan kita harus nantiasa rela berkorban, berjuang bela agama kita, meskipun suatu saat mungkin kita akan menghadapi orang yang terdekat dengan kita, teman kita, bahkan mungkin saudara kita. Tapi kalau mereka adalah orang yang menentang agama ini, maka demi tegaknya agama ini, terjaganya kemudian agama ini, kita tidak boleh segan-segan untuk kemudian menegakkan hukum Allah kepada mereka. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan iman Islam, kita bisa istiqomah dalam iman Islam ini, dan mudah-mudahan pula ketika ajal menjemput kita, kita tetap bisa mempersaksikan diri kita, isyhadu bi annana muslimun.
Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.